Ini adalah makam Rasulullah. Pada senja hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Senja yang redup membayangi hilangnya pembawa pesan Allah. Suatu senja yang mencerminkan duka mendalam kaum muslim. Cahaya Rasulullah membawa suatu pencerahan yang menyinari wilayah sekitar, baik pada semasa beliau hidup atau setelah wafat. Suatu cahaya yang mampu mengalahkan dua kekuatan besar, Romawi dan Persia. Dia selalu diikuti oleh para pengikut setianya, yaitu mereka yang merayakan kemenangan dan menerima kekalahan bersamanya. Para pengikutnya turut berduka kala beliau terluka saat Rasulullah terkena lemparan batu, terkena senjata, mengalami patah gigi, dahi yang robek, hingga bibir bagian bawah berdarah dalam upayanya menegakkan agama Allah. Saat ini Masjidil Haram adalah buah usaha Rasulullah dalam peranannya sebagai Nabiullah. Kaum muslim berbagai bangsa dari seluruh dunia memenuhi kota ini setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Lebih dari 850 juta muslim tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia. Tak seorang pun menyangka bahwa dari daerah kering muncul generasi masyarakat yang dididik oleh Rasul Allah terbesar. Para penganutnya meningkatkan keimanan di 4 penjuru dunia. Mereka mampu membangun sebuah peradaban besar yang kekuatannya meningkat lebih dari 1/3 dunia selama lebih dari 10 abad dengan hanya satu ajaran, percaya pada satu Tuhan. Rasulullah meninggalkan 9 istri, termasuk Khadijah dan Zainab yang wafat saat beliau masih hidup. Semua istri Rasul adalah janda, terkecuali Aisyah. Semua kisah itu berawal di sini, tempat kelahiran dan tanah pertempurannya untuk membela agama Allah. Dan beliau, Muhammad bin Abdullah, contoh peran terakhir bagi umat manusia yang mengakhiri perjuangan para pendahulunya untuk menjaga kebenaran sejati. Cerita tentang Zam-Zam berawal sejak 4000 tahun silam. Di Sahara yang tandus ini tidak terdapat air setetes pun, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada binatang yang hidup. Yang ada hanya gunung yang sunyi senyap dan tiupan angin kencang. Di tempat yang suci ini, hanya terdapat 3 orang manusia, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan istrinya Hajar serta putra mereka yang masih bayi Ismail menempati kawasan sunyi dekat Baitullah atas perintah yang maha kuasa. Hingga mereka menetap beberapa waktu, Ibrahim bermaksud meninggalkan istri dan putranya sejenak untuk berdoa kepada Allah. Kemudian Ibrahim berangkat. Hari-hari telah berlalu. Sang ibu masih berada bersama putranya di tempat yang sepi ini. Tidak ada makanan untuk dimakan dan tidak ada air untuk diminum. Air susu Hajar sudah mulai mengering. Si bayi kecil akan mati kelaparan. Hajar merasa khawatir. Ia berlari bolak-balik antara Safa dan Marwah, mencari sesuatu untuk menyelamatkan putranya. Hingga ia sampai berlari bolak-balik 7 kali. Ia seraya menyaksikan keajaiban. Maha besar Allah.
Air memancar dari bawah kaki putranya Ismail atas perintah Allah kepada Jibril untuk memukul tanah dengan kakinya. Lantas keluarlah air. Itulah air Zam-Zam. Ismail meminum air Zam-Zam yang suci ini dengan ibunya sampai mereka kenyang. Dengan izin Allah, bumi menjadi hijau kembali setelah lama mengering. Sebuah kabilah yang bernama Jurham tinggal di sekitar kawasan ini, menyaksikan burung-burung yang terbang di langit. Mereka berkumpul di sekeliling air, di mana kabilah Jurham menyaksikan dengan heran. Mereka mengirim berita untuk menyaksikan peristiwa besar dan kemurahan Allah yang melimpah di tengah gurun pasir yang kering tandus. Mereka meminta air dan meminta izin kepada Hajar agar diperkenankan untuk tinggal di sekitar air yang melimpah itu. Lantas Hajar mengizinkan mereka. Tahun-tahun telah berlalu. Ibrahim menyaksikan rahmat Allah kepada keluarganya. Lantas ia bersujud kepada Allah dan membangun Ka'bah dibantu oleh putranya Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Sadaqallahul azim. Ibrahim tidak membuat atap dan pintu untuk Ka'bah, tetapi dibuat 2 buah pintu terbuka dan 2 buah rukun, yaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم.